Apa kabar semua sobat bukan hoax? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin mau membahas tentang TKI atau TKW yang ada di negara sebelah. Tahukah kamu, di sebuah negara kecil bernama Taiwan, puluhan ribu anak bangsa kita telah meninggalkan kampung halamannya. Hanya demi satu harapan, hidup yang lebih baik untuk keluarga di rumah. Mereka disebut pekerja migran Indonesia, TKI dan TKW, yang tak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi juga salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara kita. Tapi, pernahkah kita benar-benar tahu bagaimana perjuangan mereka? Apa yang mereka alami di sana? Apakah mereka bahagia atau justru terluka? Jangan skip video ini agar kalian tidak salah paham dengan apa yang akan Mimin sampaikan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi menarik lainnya di video mendatang. Dilansir dari situs bp2migo.id, saat ini, ada lebih dari 180.000 warga negara Indonesia bekerja di Taiwan. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan para ibu, anak, dan istri yang bekerja sebagai pengasuh lansia, pembantu rumah tangga, hingga perawat orang sakit. Dan yang lain bekerja di pabrik, perkebunan, konstruksi, dan sektor industri berat. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai NTT dengan tekad yang sama, ingin memperbaiki nasib keluarga. Tapi di balik angka itu, tersembunyi kisah nyata perjuangan yang tak semua orang tahu. Untuk bisa bekerja di Taiwan, mereka harus melalui proses panjang. Dimulai dari pelatihan bahasa, ujian kesehatan, kontrak kerja, hingga berhadapan dengan agen penyalur. Ada jalur resmi lewat pemerintah yang seharusnya aman, tapi tetap banyak pekerja yang tergoda rayuan agen gelap. Banyak yang berangkat dengan utang besar. Biaya awal bisa mencapai belasan juta rupiah. Ada yang bahkan tak tahu akan bekerja di mana. Sampai tiba di rumah majikan. Beberapa bahkan tertipu dan dijanjikan kerja di pabrik, tapi malah dipekerjakan sebagai pembantu. Dijanjikan libur mingguan, tapi malah bekerja 24 jam tanpa istirahat. Dilansir dari rootedmagazine.com, setelah sampai di Taiwan, kehidupan mereka tak berlangsung indah. Beberapa sebagian memang beruntung mendapat majikan baik hati yang menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Tapi tak sedikit juga yang justru menghadapi perlakuan tidak adil. Jam kerja yang panjang, tidur hanya beberapa jam, tidak ada hari libur. Makan sisa makanan majikan, bahkan ditahan paspornya agar tidak bisa pulang ke Indonesia. Ada yang digaji layak, sekitar 10 juta rupiah sebulan. Tapi ada juga yang digaji jauh di bawah standar, dan yang paling menyakitkan, ada yang tidak digaji sama sekali. Lalu, muncullah satu pertanyaan penting. Apakah mereka di sana bahagia? Jawabannya, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Banyak dari mereka yang menahan rindu, menangis diam-diam di malam hari, dan bekerja dalam tekanan, tapi tetap bertahan. Karena bagi mereka, setiap tetes keringat adalah untuk anak di rumah, untuk orang tua yang menua, untuk adik yang ingin sekolah. Ada yang bahagia karena bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Ada yang tersenyum karena berhasil membangun rumah dari hasil kerja keras. Tapi tak sedikit juga yang pulang dengan luka, baik di tubuh maupun di hati. Dilansir dari halaman banjarmasinpost.co.id, pernah ada kisah seorang TKW bernama Siti. Ia merawat anak majikannya yang berkebutuhan khusus di Taiwan selama bertahun-tahun. Tapi saat kembali ke Indonesia, ia dicaci, dituduh membawa aib, karena anak itu ikut ke tanah air. Kisah Siti ini menjadi inspirasi banyak orang, karena dedikasinya yang luar biasa dalam merawat anak majikannya yang berkebutuhan khusus. Ia menunjukkan cinta dan kepedulian yang tulus, bahkan rela membawa Syawang pulang ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi ada juga cerita tentang pekerja yang disiksa, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik. Kasus-kasus seperti ini kadang luput dari sorotan media, tapi bagi mereka yang mengalami, luka itu nyata dan membekas seumur hidup. Namun,
tidak semuanya kisah kelam. Pemerintah Taiwan pun mulai melakukan perbaikan, seperti gaji yang dinaikkan, agen ilegal diberantas, dan kontrak kerja diperjelas. Pemerintah Indonesia juga mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pekerja domestik. Kini, dengan perlahan tapi pasti, kondisi mulai berubah. Para TKI dan TKW sudah bisa mendapatkan libur, cuti, dan akses kesehatan yang lebih baik, meski belum merata. Dari semua itu yang paling mengharukan adalah solidaritas sesama pekerja migran. Mereka membentuk komunitas, merayakan hari raya bersama, dan saling menguatkan. Mereka saling menopang saat satu terluka, dan berbagi saat ada yang butuh bantuan. Di balik senyum lelah mereka, ada rindu yang tak bisa diobati. Rindu pada anak yang ditinggal sejak kecil. Rindu pada tanah air, pada kampung halaman. Rindu yang mereka kubur dalam-dalam, demi mimpi yang lebih besar. Mungkin, kita tak pernah benar-benar tahu betapa besar pengorbanan mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka adalah pahlawan devisa. Bukan karena medali, bukan karena sorotan, tapi karena cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Dan untuk setiap TKI dan TKW yang saat ini ada di luar negeri, terima kasih. Kalian sangat luar biasa. Nah, gimana menurut pendapat kalian, guys? Jika kamu suka dengan video ini, bantu share, like, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang tahu bahwa di balik uang kiriman dari luar negeri, ada air mata, ada keringat, dan ada hati yang terus berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Karena mereka bukan hanya pekerja migran. Mereka adalah pahlawan keluarga yang tak pernah minta disanjung, tapi pantas dihargai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.